نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Kita meneruskan apa yang tersisa dari yang penjelasan kemarin. Kemarin kita membahas 3 kalimat wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna artinya taksiruna fil wajib. Ampunilah kami dari apa yang kurang di saat kami melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Di saat kita menjalankan sholat wajib, menjalankan puasa wajib, menjalankan perkara-perkara yang kewajiban yang lainnya. Semoga kami minta maaf padamu ya Allah. Wa'fir lana dan ampunilah kami, yakni intihakuna lil muharram, pelanggaran kami terhadap perkara-perkara yang haram. Bahasanya kami mengetahui hal tersebut haram, tetapi karena hawa nafsu, karena bodohnya kami, sehingga kami melanggar apa yang engkau haramkan. Warhamna, ampunilah, sayangilah kami, yakni wafiqna lil amali shalih, berilah kami taufik untuk beramal saleh. Kita tidaklah bisa beramal saleh melainkan mendapat taufik dari Allah SWT. Musuh kita terus mengintai kita, itu syaitan, iblis dan bala tentaranya, terus memberi bisikan-bisikan kepada kita. 2 cara yang mereka lakukan, iblis dan bala tentaranya, yaitu tabti'ul amal. Kita diperlambat dalam beramal. Jadi di saat kita mau beramal soleh sama iblis dan bala tentaranya, kita dibeli rasa melemah, malas-malasan, tidak semangat. Jadi saat kita mau beramal soleh, kita diberi bisikan-bisikan agar kita bermalas-malasan. Di rasa malas di saat kita beramal soleh itu dari syaitan, sehingga kita benar-benar minta pada Allah Ta'ala agar memberi taufik pada kita untuk beramal soleh. Kita merasakan sendiri, setiap kita beramal soleh pasti muncul rasa malas, rasa tidak semangat dalam beramal soleh. Ini diantara bisikan syaitan. Kemudian yang kedua,
yaitu cara setan untuk menergelincirkan manusia di saat berbuat maksiat kita diberi semangat. Jadi kebalikannya, di saat ingin beramal soleh kita digondeli, ditarik-tarik, jangan sampai beramal soleh. Akan tetapi di saat beramal maksiat, berbuat maksiat kepada Allah ini didukung, diasung, diberi semangat. Ayo, mumpung ada semangat, mumpung ini ada kesempatan, mumpung nggak ada orang, ayo. Allah kan Maha Pengampun, nggak apa-apa dilakukan sekali-kali. Nah ini setan membisik-bisikkan kita. Di saat kita beramal soleh kita ditarik-tarik agar tidak beramal soleh, dan di saat bermaksiat kita didukung dan didorong-dorong suruh melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita banyak-banyak berlindung pada Allah Ta'ala dari makar-makar syaitan, dan kita terus meminta taufik kepada Allah agar kita bisa beramal soleh. Fal insanu imma an yatruka wajiban aw yaf'alu muharraman aw yaf'ala muharraman. Seseorang bisa jadi dia meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara-perkara haram. Fa in tarakal wajiba fa innahu yaqul ufu anna. Bila dia meninggalkan kewajiban maka dia mengatakan ufu anna, dia berdoa minta pada Allah, ufu anna, ya Allah maafkanlah kami. Ai ufu anna ma qasurna fihi minal wajib, ma qasarna fihi minal wajib. Maafkanlah kami pada apa yang kami kurang dalam memenuhi kewajiban yang Engkau bebankan pada kami. Wa in fa'ala muharram, dan jika dia melakukan perbuatan yang haram, fa innahu yaqul, maka dia hendaklah berdoa, ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Yani maktarafna binad dunubi, yaitu kami mengakui dosa-dosa kami, kami mengakui kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ayat rubu tasbitan wa ta'yidan wa tansyitan al khair fi qaulihi warhamna, atau meminta tasbih untuk mengokohkan hati-hati kita, menguatkan hati kita, wa tansyitan, dan meminta agar Allah memberi semangat kepada kita al khair, dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Di qaulihi, dalam firman-Nya warhamna, sayangilah kami, rahmatilah kami. Fahadi salasu kalimat, kullu kalimat laha makna. 3 kata ini masing-masing memiliki makna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ay mutawalla umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur urusan kami, Engkaulah yang mengatur segala perkara kami di dunia maupun di akhirat. Jadi yang mengatur segala urusan yang kita miliki adalah Allah Ta'ala. Kita sakit, kita sehat, kita bisa tidur, kita bisa beraktivitas, ini seluruhnya Allah yang mengaturnya. Kita masih bisa bernapas, ini karena Allah yang mengaturnya. Fatawallana fid dunya wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka
berilah kami di dunia ini, aturlah kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Fansurna alal qaumil kafirin, pada ayat fansurna alal qaumil kafirin qad yataqadarul ilil insan annal murad a'dauna minal kuffar. Terkadang yang terbersit, yang ada gambaran dalam benak manusia, yang diinginkan a'dauna, musuh-musuh kita, adalah dari kalangan orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini mungkin terbersit dalam benak kita, fansurna ala qaumil kafirin, ini tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Walakinnahum aham, akan tapi dalam ayat ini sebenarnya umum, lebih mencakup yang banyak, tidak hanya orang-orang kafir saja. Hatta innahu yatanawalul intisar ala syaitan, sampai pun sesungguhnya dalam ayat ini, dalam doa ini, maksudnya mencakup minta tolong untuk menghadapi syaitan. Lianna syaitana rasul kafirin, karena syaitan adalah pemimpin orang-orang kafir. Segala kerusakan di muka bumi ini, segala kemaksiatan di muka bumi ini tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan, tidak lepas dari pengaturan syaitan. Syaitan membisik-bisiki setiap manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam doa ini lebih umum, tidak hanya kepada orang-orang kafir, tapi kita minta tolong untuk menghadapi syaitan, laknatullah. Idzan nastafiru min hadil ayat al-karimah al-akhirah, jadi kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat yang terakhir ini, ayat yang mulia yang terakhir ini, yaitu ayat Al-Baqarah yang akhir-akhir. Annallahu subhanahu wa ta'ala la yuhammiluna ma la taqata lana bihi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani kita pada perkara yang tidak dimampui bagi kita. Jadi semua dalam agama ini bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, karena Allah tidak membebani perkara yang tidak kita mampu. Semuanya kita mampu. Wala yukallifuna illa wus'ana, dan Allah tidaklah membebani kita melainkan usaha kita. Wa annal wasawisa allati tajulu fi sudurina idza lam nakan ilaiha wa lam natma'inna ilaiha wa lam nakhud biha fa innaha la tadur. Sesungguhnya was-was, bisikan-bisikan syaitan yang berputar-putar di dada kita, yaitu yang was-was tersebut terus ada, sedikit-sedikit ada bisikan, sedikit ada bisikan, terus nggak bisa dibisik ini, bisikin yang lain, nggak bisa dibisik ini, bisikin yang lain. Ini benar-benar syaitan adalah musuh kita. Di saat kita tidak bisa dibisiki untuk berbuat maksiat, maka kita dibisiki agar meninggalkan kewajiban. Di saat kita tidak bisa dibisiki untuk meninggalkan kewajiban, tapi kita didorong untuk berbuat maksiat. Terus seperti ini, senantiasa setan
mengintai kita, sehingga kita perlu waspada setiap saat, setiap waktu, dengan banyak-banyak berpikir, minta tolong kepada Allah, zikir pagi dan petang, zikir mau tidur, agar kita terlindung dari makar-makar syaitan. Bisikan-bisikan yang ada pada dada kita, pada hati kita, bila kita tidak merasa tenang dan kita tidak merasa tentram dan kita tidak pula menggubris, tidak memperdulikan, fa innaha la tadur, sesungguhnya bisikan tersebut tidaklah bermudarat, tidaklah bisa melukai badan kita, tidak bisa memaksa anggota badan kita. Setan hanya bisa memberi bisikan-bisikan, sedangkan usaha dari kita sendiri. Kalau kita menggubris, kita menoleh pada bisikan tersebut, kita mengerjakan bisikan tersebut, kemudian kita terjatuh dalam maksiat, ini karena usaha kita. Dan Allah bisa jadi mengantar kita karena kita tidak menahan hawa nafsu. Dan bila kita tidak menoleh pada bisikan tersebut, kita tidak mau mengambil, tidak mau melaksanakan bisikan-bisikan setan, maka itu juga usaha kita. Jadi tinggal diri-diri kita, apakah kita ingin menjadi pengikut-pengikut setan, ingin menjadi hizbus setan, ataukah kita ingin jadi hizbullah. Kalau kita ingin menjadi tentaranya Allah, maka kita terus-menerus minta pertolongan pada Allah agar kita selamat dari musuh kita, dari setan. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab an-nahyu, babun nahyi anil bid'ah wal muhdatsatil umur. Bab larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Qala Allah Ta'ala, berkata mu'allif Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fama dha ba'dal haqqi illa dhalal." Tidaklah ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Semua kebenaran telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan telah diterangkan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran, berarti kita condong dengan kesesatan. Kalau kita tidak mau mengikuti al-haq dan tidak mau bergabung dengan pembawa al-haq, maka kita berarti mengikut hawa nafsu, mengikuti orang-orang yang condong dengan hawa nafsu. Jadi kebenaran sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan kesesatan sudah dijelaskan. Ini kebenaran, ini kesesatan. Kalau kita tidak mengikuti kebenaran, berarti kita mengikuti kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran pasti kesesatan. Kalau kita tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal-akal kita, mengikuti setan. Kalau kita tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak mau tunduk pada sunnah Rasulullah, berarti kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Kita tunduk kepada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'.
tidak ada sedikit pun yang luput dalam Al-Quran. Jadi tidaklah kami melewatkan, tidaklah kami tidak menjelaskan di dalam kitab sedikit pun. Seluruh permasalahan dalam kehidupan kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran sudah sempurna, tidak butuh pada kitab yang lainnya. Kita tidak butuh pada kitab filsafat atau kitab-kitab sesat yang lainnya. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kewajiban kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh kepada kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab karangan manusia, yaitu kitab-kitab karangan orang-orang kafir, seperti kitab-kitab filsafat atau kitab-kitab yang menjelaskan teori-teori alam semesta. Ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sudah lengkap, seluruhnya sudah gamblang, seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini fi syai'in, segala permasalahan, baik masalah pribadi atau masalah keluarga atau masalah dengan masyarakat atau masalah negara, seluruhnya kita kembalikan pada Allah, itu kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Yakni di saat Rasulullah sudah meninggal, maka kita kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Ayat Alkitab wa sunnah, kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahasanya ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus. Jadi agama Islam ini jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, jalan-jalan tersebut bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Bahasanya jalan Allah hanya satu untuk menuju ke jannah, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW, kemudian kita memilih jalan sendiri sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita akan terlempar jauh, menjauh dari jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, mencintai dengan sebenar-benarnya cinta, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW.
Dengan kita mengikuti Rasulullah, kita tahu sendiri, kita sebagai manusia biasa, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam mengikuti Rasulullah. Seperti ini, yuhibbukumullah, Allah mencintai kita. Kita sudah berusaha semampu kita untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah pun akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita sudah berusaha sepenuh tenaga, sepenuh hati untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tapi namanya manusia bisa tergelincir dalam dosa, bisa tergelincir dalam kesalahan. Ini Allah maafkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Wal ayat fil bab katsirah maklumah, dan ayat-ayat tentang bab ini, tentang bab larangan dari berbuat bid'ah ini banyak sekali. Kita baca syarat penjelasan dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-mu'allif, berkata penulis rahimahullah taala, babu nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Wal bid'ah hiya al-asya'u allati yabtadi'uha al-insanu. Bid'ah adalah perkara yang diadakan oleh manusia. Ada huwa maknaha fil lughatil arabiyyah. Ini makna seperti ini, makna secara bahasa Arab. Jadi secara bahasa, makna bid'ah secara bahasa adalah perkara-perkara yang diciptakan, yang diadakan oleh manusia. Seperti apa? Mikrofon. Dahulu zamannya Nabi tidak ada mikrofon. HP, handphone ini juga tidak ada. Mobil, pesawat, ini seluruhnya tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi ini diadakan oleh manusia setelahnya, diciptakan oleh manusia setelahnya. Ini cara bahasa bisa disebut bid'ah. Tapi ini tidak dilarang oleh agama. Jadi bid'ah masalah duniawi ini tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama adalah bid'ah dalam agama. Perkara-perkara baru, ajaran-ajaran baru dalam agama ini baru dilarang. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara dalil bahasanya bid'ah secara bahasa adalah yang diada-adakan, yaitu firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ardh. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Di dalam ayat tersebut Allah sebutkan badi'u, Allah yang berbuat bid'ah, yaitu Allah yang menciptakan perkara baru, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Ay khalaqahuma ala ghairi misalin sabakin. Allah menciptakan keduanya, menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak ada sebelumnya. Sehingga di sini bisa dikatakan Allah menciptakan, mengadakan perkara-perkara yang sebelumnya tidak ada. Yakni lam yusbaq lama nadhir, yaitu tidak ada semisal yang mendahului untuk menciptakan
langit dan bumi. Jadi sebelumnya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata langit dan kata bumi. Tidak ada bentuk yang kita lihat seperti ini langit. Ada awannya, ada bintangnya, ada bulan. Bal ibtada'uma wa ansa'ahuma awalan. Akan tapi Allah lah yang menciptakan, yang mengada-adakan, kemudian yang memunculkan pertama kali. Ini bid'ah secara bahasa, yaitu mengada-ada, yang sebelumnya tidak ada contohnya. Wal bid'atu fi syara', sedangkan bid'ah secara istilah syariat, kullu man ta'abbada lillah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'a. Bid'ah secara istilah syariat yaitu setiap orang yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'a, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah tidak mensyariatkan, tapi dia beribadah dengan hal tersebut. Allah tidak pernah memerintahkan, dia malah melakukan hal tersebut. Aqidatan, baik akidah, keyakinan, au qaulan, atau ucapan, au fi'lan, atau perbuatan. Akidah, di antara akidah yang bid'ah, akidah yang sesat, akidah yang syirik, apa? Meyakini Allah di mana-mana. Ini akidah sesat. Atau meyakini Allah menitis dalam makhluknya, ini juga akidah syirik. Ini bid'ah dalam akidah. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, dalam Sunnah Rasul tidak ada penjelasannya. Kalau dia meyakini seperti itu, meyakini Allah menitis dalam makhluknya, berarti dia berbuat bid'ah dalam akidah, syirik dalam akidah. Al-Qawlan, atau ucapan, dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau perbuatan, dia melakukan sesuatu dalam agama ini yang Rasulullah tidak pernah memberi contoh. Begitu pula para sahabat tidak pernah memberi contoh. Faman ta'abbada lillah bi ghairi ma syara'a Allah min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fa huwa mubtadi'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain yang Allah syariatkan, baik akidah atau ucapan atau perbuatan, maka orang tersebut hakikatnya adalah mubtadi', orang yang melakukan bid'ah, orang yang mengada-adakan dalam agama Allah Ta'ala. Faidah ahdatha al-insanu aqidatan fi asma'illah wa sifatihi masalan fahuwa mubtadi'. Apabila seseorang mengada-ngada dalam akidah, dalam keyakinan fi asma'illah wa sifatihi, masalah nama Allah dan sifat Allah. Allah tidak pernah menyebutkan namanya dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga tidak pernah menjelaskan nama Allah dalam hadisnya. Tapi dia meyakini ada nama Allah. Nah, ini berarti dia mubtadi', berbuat bid'ah. Jadi Allah dikatakan seperti Dewa Siwa, atau dikatakan seperti Dewa Brahma. Ini bid'ah.
ucapan-ucapan akidah bid'ah. Dia meyakini bahwasanya nama-nama Allah seperti ini. Ini akidah yang bid'ah. Atau mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sifati, dan dia sifati Allah tidak sesuai yang Rasulullah sifatkan untuk Allah, maka dia juga berbuat bid'ah. Misalkan dia mensifati Allah dengan mukhalafah lil hawadisi. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, yaitu Allah membedakan diri dengan makhluknya. Nah ini padahal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah. Yang ada lafadznya laisa kamitslihi syai'un. Dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini lafadz dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi dia mengadakan lafadz baru. Sifat Allah adalah mukhalafah lil hawadisi. Nah ini lafadz seperti ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Rasulullah. Yang ada laisa kamitslihi syai'un. Allah tidaklah serupa dengan sesuatu apapun. Au qala qaulan lam yasha'ullah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, maka dia hakikatnya berbuat bid'ah. Bid'ah dalam ucapan. Atau yaitu ucapan apa? Yang baru-baru saja Shofar al-Khair. Padahal namanya bulan Shofar itu tidak ada bulan yang sial atau bulan yang baik. Tapi baru-baru kita mendengar Shofar al-Khair, Shofar yang baik. Kalau orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka menganggap bulan Shofar itu bulan sial. Bulan Shofar adalah bulan sial. Ini keyakinan orang-orang musyrik, keyakinan orang jahiliyah, bukan keyakinan Islam. Nah ini kemudian ingin membantah ucapan musyrik dengan mengatakan Shofar al-Khair, Shofar yang baik. Ini perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan dalam hadisnya bahwasanya Shofar al-Khair. Jadi masalah bulan Shofar tidak ada kaitan dengan kejelekan dan tidak ada kaitan dengan keburukan. Yang mengatur keburukan dan kejelekan hanyalah Allah Ta'ala, bukan bulan Shofar. Aw fa'ala fi'lan lam yashra'hu Allah wa rasuluhu fa huwa mubtadi'. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah syariatkan dan tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya, maka dia hakikatnya berbuat bid'ah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah Rasulullah juga tidak ada. Di saat dia ditanya, kamu melakukan ini dari mana? Ada di kitab ulama. Nah ini ulama siapa? Ulama ini apakah lebih mulia dari para rasul? Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Tapi di saat dia ditanya, ini apakah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah? Ya tidak ada adanya di kitab-kitab ulama. Nah, ini padahal ulama manusia biasa, bukan Rasul. Bisa salah, bisa benar. Dan bahkan ulama pun ada ulama su,
ulama yang jelek. Rasulullah pernah menggambarkan ulama ulama yang jelek. Ini kalau kita menjawab ajakannya, maka kita akan terjerumus dalam jurang api neraka. Rasulullah menyebutkan doa ala abwabi jahannam. Ada dai-dai, ada ulama yang menyuruh pada neraka jahannam. Faidah qabilah qadafuhu. Jika dia menerima ajakan dai-dai atau ulama jelek tersebut, hakikatnya ulama atau dai tersebut melemparkan dia ke neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Atau ucapan sebagian salaf, man fasada min ulama'ina fafihi syibul yahud yushbihul yahud. Barang siapa yang rusak, yang jelek dari ulama kita, berarti dia menyerupai Yahudi. Dari ucapan salaf ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ulama pun bisa jadi jelek. Ada ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia ulama tapi dia mengajak pada hawa nafsunya, mengajak pada bid'ah-bid'ah. Dia mengajak pada kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Ya mungkin sampai sini dulu kita sekarang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.